Ya itu tadi pemirsa, hanya tinggal 2 bulan sebelum bulan Ramadan 2026 ini menjadi tersisa. Lantas bagaimana penanganan dan juga proses pemulihan di lokasi bencana terkhusus di Sumatera Utara, Aceh dan juga Sumatera Barat? Langsung saja kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Pak Yayat Supriyatna yang Ya, merupakan pengamat tata kota. Selamat malam Pak selamat Yayat, malam Mbak Leni, Assalamualaikum. sama-sama. Sehat selalu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan kami juga Ya, akan menyapa sudah ada Pak TA Khalid selaku Satgas Galapana dari DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Khalid. Selamat malam, Bu Indi. Ya, Pak Khalid, kita ketahui bersama bahwa dari pemerintah ini optimistis bahwa di wilayah Sumatera Barat ini targetnya pemulihan ini akan segera rampung, terkhusus 2 bulan lagi nih menjelang Ramadan. Nah, dari DPR sendiri bagaimana proses pemantauannya ataupun bagaimana pengawasannya? Alhamdulillah, pasca kemarin kita rapat dengan pemerintah, dengan koordinasi Satgas DPR RI, koordinasi dengan Satgas pemerintah yang baru dibentuk, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk agar menghadapi Ramadan sebagaimana yang disampaikan tadi. Dan saya melihat progresnya luar biasa dan semoga insya Allah cita-cita kita agar masyarakat bisa lebih baik dalam Ramadan itu bisa tercapai. Begitu, Bu. Baik, Pak Khalid. Kami juga ingin menyapa Pak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB yang saat ini sudah tersambung bersama melalui jaringan telekomunikasi. Selamat malam, Pak Abdul Muhari. Selamat malam, Mbak Ya, Windy. Pak Abdul, kami memahami bahwa target dari pemerintah ini sebelum bulan Ramadan khususnya untuk Sumatera Barat ini sudah dalam progres pemulihan. Namun sementara itu bagaimana sesungguhnya di lapangan? Apakah progres pemulihan ini dapat tercapai? Ya, untuk Sumatera Barat, data kami itu pemerintah daerah mengusulkan sekitar 884 unit Huntara. Nah, ini saat ini sedang dalam pengerjaan sebanyak 298 unit yang rata-rata progresnya itu sudah di angka 70 hingga 95%. Sudah ada sekitar 20 unit yang selesai, tapi karena ini bentuknya couple, satu bangunan itu 5 pintu, ini masih terus dikerjakan. Baik. Memang tantangannya ada ke cuaca ya Pak pada secara khusus, tetapi kalau khusus untuk Sumatera Barat, tentu saja kita optimis yang 884 ini insya Allah pasti bisa kita selesaikan di target kita sebenarnya di akhir Januari. Jadi kita harapkan ini bisa kita realisasikan Pak Windy. Iya, bagaimana dengan wilayah lainnya di Sumatera Utara dan Aceh, Pak Abdul? Untuk Sumatera Utara, itu Huntara yang sudah diusulkan saat ini itu ada 990 unit, kemudian 891 diantaranya itu sedang dalam proses pengerjaan, dan ini juga berjalan cukup cepat ya, cukup progres. Khusus untuk Sumatera Utara ini juga selain Huntara, ada sekitar 648 unit Huntap yang saat ini sedang dikerjakan oleh baik itu pemerintah maupun dunia usaha, dalam hal ini Yayasan Buddha Suci. Untuk Aceh sendiri, ini ada sekitar 4.549 unit Huntara yang saat ini sedang dikerjakan. Di antara 640 diantaranya itu sudah selesai dan sudah diserah terimakan kepada masyarakat. Jadi secara umum ini terus berprogres. Tim kita di lapangan baik itu yang dikerjakan oleh TNI Polri dan antara kementerian dan lembaga lain maupun pihak ketiga, pihak swasta, ini kita mengharapkan bisa memang sesuai dengan target yang diharapkan oleh Bapak Presiden, karena sampai saat ini kami bekerja di lapangan itu hampir 24 jam, Mbak Windy. Jadi shifting tim yang bekerja di lapangan itu benar-benar mengupayakan seoptimal mungkin agar hunian sementara ini bisa segera digunakan oleh saudara kita sebelum nanti bulan Ramadan.
Baik, Pak Khalid, jika Anda melihat tadi sudah dinyatakan oleh Pak Abdul bagaimana perkembangan terkini, tapi dari Pak Khalid sendiri melihatnya bagaimana target dari pemerintah ini, apakah memang sudah realistis untuk diterapkan, Pak Khalid? Alhamdulillah, Bu Windy, kita melihat memang pasca tanggal 10 Januari kemarin, pasca setelah selesai rapat koordinasi antara Satgas DPR RI dengan Satgas Percepatan yang dipimpin oleh Pak Tito, di ruang ini pula ada kesepakatan percepatan yang dilakukan antara Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Pak Sukmi Dasko Ahmad dengan Satgas pemerintah yang dipimpin oleh Pak Tito. Saya lihat kita bisa berkolaborasi dengan baik, dan kami sebagai Satgas DPR RI, tugas kami monitoring dan melakukan pengawasan di lapangan. Kami melihat bahwa ada pergerakan-pergerakan di lapangan yang lebih cepat dari sebelumnya. Karena memang Satgas DPR RI kemarin juga telah memberikan 4 poin utama yang harus segera diselesaikan. Pertama, menyangkut normalisasi sungai. Sungai-sungai mana? Sungai-sungai yang masih berpotensi banjir susulan akibat penumpukan kayu dan lumpur. Jadi ini menjadi target harapan dari Satgas DPR RI yang telah kita sampaikan kepada Satgas pemerintah untuk segera diselesaikan. Dan kemudian ada pembukaan akses atau pembangunan infrastruktur ke daerah terisolir. Di Aceh ada sekitar 20 sekian lagi yang masih terisolir, jalan dan jembatan, dan dalam kesepakatan rapat tanggal 10 dengan Satgas pemerintah kita sepakat mempercepat itu, dan kami dari DPR RI terus melakukan monitoring dan pengawasan, dan alhamdulillah di lapangan saya melihat ada pergerakan PUPR yang melakukan percepatan itu, baik pembuatan jalan maupun jembatan-jembatan yang terputus, malah mungkin Tipur juga ikut membantu dengan harapan menghadapi Ramadan nanti tidak ada lagi desa-desa yang terisolir. Baik. Begitu juga saya melihat Huntara yang diselesaikan oleh rekan-rekan oleh PNPB dan juga dibantu oleh BP BUMN, terus dilakukan percepatan di lapangan dengan harapan menghadapi Ramadan nanti tidak ada lagi pengungsi kita di tenda-tenda. Dan saya melihat dari Satgas DPR RI percepatan itu semakin terasa dan semakin cepat. Begitu juga pembersihan yang lingkungan dari lumpur, karena ada rumah-rumah warga yang cuma mungkin rusak ringan. Ini terus harus dilakukan percepatan pembersihan agar masyarakat yang rusak ringan tidak perlu ke Huntara, dia bisa tinggal di rumah-rumah tersebut. Kami dari PRI yang ditugaskan oleh Pak Sukmi Dasko Ahmad untuk terus memantau, mengevaluasi, memonitoring, dan juga melakukan pengawasan terhadap apa yang telah kita sepakati 4 poin tersebut. Kami melihat di lapangan pergerakan itu semakin hari semakin tajam, dan harapan kita semoga dalam menghadapi Ramadan nanti tidak ada lagi pengungsi terisolir, tidak lagi pengungsi di tenda-tenda. Kita berharap demikian, Bu. Iya, Terima kasih. baik. Artinya percepatan dari infrastruktur dan juga percepatan hunian sementara ini menjadi prioritas, namun bagaimana sesungguhnya apa saja yang menjadi catatan di lokasi bencana? Saat ini sudah tergabung bersama kami Masinton Pasaribu selaku Bupati dari Tapanuli Tengah. Nanti Bang Masinton, kita akan tanyakan bagaimana perkembangan di lokasi Anda. Sesaat lagi pemirsa, kabar-kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, langsung saja kita akan menyapa Bupati Tapanuli Tengah, Bang Masinton. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Windy. Ya, Pak Bupati, kami ingin mengetahui bagaimana progres pemulihan untuk di wilayah Tapanuli Tengah sampai dengan sejauh ini. Ya, progres pemulihan itu sekarang kami sedang melakukan pembersihan, ya, pembersihan sedimen, baik itu di jalan-jalan, kemudian di kawasan pemukiman juga. Nah, kemudian itu juga di sekitar bantaran sungai atau kali. Nah, jadi ini yang sekarang terus berproses, ya, dikerjakan supaya lebih cepat begitu. Nah, tentu ini semua perlu dukungan alat-alat berat. Alat-alat berat ini kata kuncinya nih, karena kita nggak bisa mengerjakannya itu secara manual gitu ya, karena sedimennya sangat tinggi, ada di atas 1 meter gitu. Bahkan sawah-sawah juga kemarin kita sudah mulai
atas perintah Pak Presiden, Pak Prabowo, melalui Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, kemarin kita juga sudah lakukan groundbreaking untuk pemulihan lahan-lahan sawah seperti itu. Nah, jadi tahapan-tahapan kepemulihan itu ya kita lakukan terus-menerus dari mulai pembersihan sedimen, gelondongan kayu, baik itu yang ada di jalan-jalan, pemukiman, dan juga sawah maupun ladang warga. Nah, kemudian ya akses untuk ke desa yang masih tertutup ya atau terisolir itu juga sudah dikerjakan oleh dari TNI ya dengan membuat jembatan Aramco ya dan juga jembatan gantung dan jembatan beli. Nah, ini sekarang sedang dikerjakan terus-menerus, artinya kita mempercepat agar nanti akses masyarakat ke desa tersebut tersambung, dan kemudian masyarakat yang masih di tenda-tenda darurat itu sekarang sedang kita bangunkan hunian-hunian sementara begitu. Baik. Ini kita memang perlu percepatan-percepatan, apalagi ini menjelang bulan Ramadan, tentunya masyarakat bisa berkumpul sama keluarganya dalam kondisi tidak lagi di tenda-tenda darurat. Nah, kita harapnya seperti itu. Baik. Nah, tentu lagi-lagi memang ini percepatan ini ya harus diimbangi dengan alat-alat berat tadi. Meskipun kami dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga melalui Dinas Pekerjaan Umum sudah menyewa ada lebih kurang 20-an alat berat, namun itu masih kurang, dan sekarang juga sedang kami upayakan tempat-tempat terdekat yang bisa kami mobilisasi, kami sewa alat-alat beratnya seperti itu. Nah, dengan adanya alat berat ini saya lebih optimis dengan alat berat tadi itu bisa mempercepat tuh, mengakselerasi tahapan pembersihan ya menuju pemulihan tadi itu. Ya. Nah, kalau alat berat ini lambat ya pasti memang kita butuh waktu lagi tuh, jadi lebih panjang deh. Sementara kita pengen pulihnya bisa lebih cepat itu. Ya. Gitu. Pak Bupati, ini kan yang diperlukan adalah alat-alat berat. Namun sesungguhnya diperlukan berapa unit lagi agar percepatan pemulihan ini bisa terlaksana dengan baik? Iya, lebih banyak lebih bagus. Ya kalau ada itu ada di atas 80 unit akan lebih bagus tuh. Sehingga tuh desa-desa, pemukiman dan juga pemukiman ya maupun sawah-sawah yang masih tertimbun sedimen tanah dan juga gelondongan kayu itu bisa cepat dibersihkan. Nah, sepanjang pembersihan sedimen ini belum bisa kita lakukan, maka masyarakat juga nggak bisa beraktivitas ke rumahnya itu. Ada tuh rumahnya belum kategori rusak berat, tapi dia di depannya itu di jalan itu tertimbun sedimen, maka dia nggak bisa melakukan pembersihan di rumahnya. Jadi kata kuncinya adalah satu di antaranya itu adalah alat berat. Gitu. Begitupun dengan pembersihan untuk melakukan normalisasi sungai, karena sungai itu dipenuhi oleh sedimen tanah. Jadi kalau hujan sedikit dia langsung meluber tuh masuk ke pemukiman warga. Baik. Nah, kalau pembersihan sedimen ini kan nggak bisa dikerjakan manual, lagi-lagi dengan alat berat. Baik, seperti itu, Mbak. Ya. Pak Yayat, tadi kita sudah melihat bagaimana tantangan-tantangan yang harus dihadapi baik itu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk dalam melakukan proses pemulihan ini. Lantas rekomendasi apa dan apa saja yang perlu dicatat oleh pemerintah baik itu dari petugas gabungan dan juga Satgas? Saya ingin mengkoreksi, menjelang Ramadan itu bukan 2 bulan, 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. 1 bulan, ini kan udah tanggal 17. Ramadan itu tanggal 18 Februari. Otomatis 1 bulan ini target pertama yang harus kita tuntaskan adalah huntaranya terlebih dahulu. Huntaranya. Karena mengingat tadi dari gambaran yang kita dapat, baik Satgas dari DPR maupun Satgas dari pemerintah, dari BNPB itu mengatakan bahwa masing-masing daerah agak berbeda. Sumatera Barat tadi juga Pak Masinton dari Tapanuli juga sudah mengungkapkan kendala-kendala utama. Di Aceh hampir 4.000. Nah, saya sependapat bahwa langkah pertama satu adalah sesudah huntara adalah percepatan perbaikan infrastruktur. Benar tadi, kendala terbesar adalah sedimennya yang luar biasa. Ini kan banjir lumpur.
Tapi kelihatannya kita harus banyak tanya juga sama BMKG ini. Faktor cuaca juga mempengaruhi, maka Baik. operasi modifikasi cuaca pun juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan di bawah, tapi cuaca ini terus-menerus hujan, ini kan agak merepotkan. Maka ada baiknya ya tugas di darat sama tim yang memodifikasi cuaca itu harus menjadi satu kesatuan nih. Jadi kapan pekerjaan berat itu bisa diatasi, kapan cuaca yang bisa menjadi perhatian kita. Mengingatkan sekarang ini hujan cukup rutin ya, artinya kita sekarang ini mengalami musim penghujan sampai sekitar bulan Maret atau bulan berapa. Nah, Baik. yang kedua sesudah infrastrukturnya, jadi Huntara infrastruktur masuk kepada masalah pemulihan ekonomi. Saya sependapat tadi sama Pak Bupati, Pak Masinton, bahwa harus ada pemulihan ekonomi dalam konteks kalau mereka sudah Huntara, kehidupannya dari mana? Saya dengar-dengar ada namanya dana tunggu hunian. Nah itu berapa besar, bagaimana penyalurannya, berapa lama dia diberikan, itu juga harus ada gambaran. Sampai upaya pemulihan yang terkait tentang pemulihan pertaniannya, perikanannya, atau lapangan usaha lain yang perlu juga segera diperbaiki. Saya juga sependapat ada bagusnya percepatan dari Satgas Pemulihan yang dibentuk oleh pemerintah sama Satgas yang dari DPR ini saling memperkuat. Baik. Kan sudah dirapatkan kemarin di Banda Aceh, hindari potensi konflik, hindari segala hal-hal yang mengganggu progresnya. Kemudian tadi membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya kepada teman-teman daerah. Tadi juga dikatakan dari daerah kami butuh misalnya alat-alat berat. Tapi pertanyaannya kalau alat berat nanti dikirim bagaimana operasionalnya, tenaganya, biayanya, dan siapa yang akan turun di lapangan. Dan bagaimana kita memetakan tingkat kekritisan wilayah. Tadi betul, ada rumah saya masih bagus nih. Tapi saya nggak bisa akses, jadi saya nggak bisa, apakah saya dapat Huntara atau tidak. Nah itu kan menjadi tantangan. Jadi kelihatannya menurut saya sesudah Huntara infrastruktur ekonomi nanti pada rehabilitasi kesehatan dan pendidikan. Karena bukan apa-apa. Bulan Ramadan tuh bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana itu agak berat kan. Tinggal Huntara, kemudian juga ibadah puasa. Dalam kondisi situ menurut saya support dari pemerintah yang meyakinkan bahwa Huntara ini hanya sementara. Sampai suatu saat Anda akan dilayani, difasilitasi dengan Huntap yang lebih pasti. Di samping dengan upaya pemulihan. Nah yang paling menarik adalah tentang terminisasi waktunya. Kan warga pasti akan bertanya nih, di Huntara saya berapa lama? Sampai kapan? Sampai kapan? Ini kan kalau nunggu terlalu lama, kalau bahasa kita itu kan andilau ya, antara dilema dan kegalauan. Nah, kegalauan itu yang harus kita hilangkan. Ketika pemerintah berani memberikan garansi kapan ini selesai, kapan ini progres itu. Jadi ketika ada kepastian, mereka nyaman dan optimis. Saya sependapat bahwa kata cepat itu menarik. Tapi cepat juga perlu ada kepastian dalam arti kapan kami mendapatkan jawaban sehingga pemulihan itu bisa terjadi buat mereka. Karena sekali lagi Ramadan ini memang bulan khusus, apalagi nanti ada Idul Fitri dan sebagainya, maka mau tidak mau pemulihan secara psikologis pun perlu kita perkuat di dalamnya. Baik. Pak Abdul, ini berbicara satu poin dulu mengenai modifikasi cuaca. Apakah dari BNPB juga telah melakukan sinergi bersama BMKG dan juga untuk mengatasi adanya curah hujan yang tinggi melanda di 3 provinsi di sana? Untuk operasi modifikasi cuaca ini masih terus kita lakukan dan kita sudah lakukan ini sejak tanggal 28 November. Hingga hari ini, jadi kita berhenti kita lakukan dan beberapa kali kami sampaikan bahwa operasi modifikasi cuaca di Sumatera ini merupakan operasi modifikasi cuaca dengan armada paling besar yang pernah kita kerahkan di sepanjang pengalaman kita melakukan OMC di Indonesia. Kita mengerahkan 9 pesawat secara langsung, 3 pesawat per provinsi. Kadang-kadang jika memang ada atensi di satu provinsi, beberapa pesawat di provinsi lain kita alidayakan dulu di provinsi yang satu yang memang atensinya sangat tinggi. Tetapi memang untuk operasi modifikasi cuaca ini kita berupaya untuk meminimalkan hujan di puncak musim hujan ya. Ada beberapa setidaknya ada 3 minggu hingga 3,5 minggu yang kita bisa dengan baik mentiadakan hujannya di puncak musim hujan, tetapi juga ada beberapa 2,5 minggu
diantaranya ini kita tidak bisa mentiadakan, tetapi bisa mengurangi Baik. intensitas hujannya. Nah, permasalahannya memang ketika hujannya tetap turun, meskipun itu dengan intensitas menengah, kapasitas daya tampung dari saluran-saluran air yang saat ini ada itu sudah tidak maksimal. Tadi disampaikan bahwa sedimentasi di sungai, sedimentasi dan belum juga masih ada beberapa sampah dan lain-lain. Ini menyebabkan intensitas hujan yang mungkin sebelum bencana itu tidak akan bikin banjir, tetapi pada saat ini itu bisa buat air meluap karena kapasitas daya tampung salurannya sudah menurun. Nah, ini yang kita lakukan juga kita kerjasama dengan Kementerian PU dan Satgas TNI. Kita juga mempercepat normalisasi sungai di titik-titik yang kita identifikasi sebagai sumber luapan. Ini juga memerlukan pengerahan alat berat dan beberapa titik itu kita optimalkan karena memang BMKG menyampaikan di Januari di 2-3 minggu ke depan ini beberapa tempat di Sumatera bagian utara itu mungkin ada potensi puncak musim hujan, meskipun ini puncak musim hujan normal ya, bukan siklon. Nah, ini yang kita antisipasi karena seperti tadi kapasitas daya tampung infrastruktur keairan ini sedang pada mungkin batas terbawahnya, meskipun kita percepat dengan normalisasi sungai, tetapi tentu saja belum akan bisa secara optimal mengembalikan daya tampung air di saluran-saluran ini seperti semula. Baik. Modifikasi cuaca terus akan kita lakukan sampai benar-benar pemulihan akses darat ini dan percepatan sementara ini selesai dilakukan, Mbak Windy. Ya, Pak Abdul, salah satu yang menjadi kendala khususnya tadi salah satu contohnya dari Tapanuli Tengah yaitu minimnya alat berat. Bagaimana dari BNPB sendiri ini mensupport ataupun memberikan dukungan terhadap percepatan pemulihan di daerah tersebut dengan adanya alat berat yang kurang? Untuk alat berat secara total tergelar saat ini di provinsi itu baik dari Kementerian PU, kemudian dari TNI, kemudian dari BUMN dan pihak-pihak lain itu secara total dalam data kami ada sekitar 1.723 alat berat angkanya. Memang kemudian ada beberapa titik di majoritinya mungkin masih dominan di Aceh, tetapi pada prinsipnya begini, untuk alat berat ini sekiranya memang masih diperlukan penambahan. Di setiap kabupaten kota itu kami sudah menyediakan PIC, baik itu BNPB maupun Kementerian PUPR, Kementerian PU, yang bisa disampaikan kebutuhannya, dan untuk operasionalnya ini BNPB untuk bensin, bahan bakar dan operasional di lapangan itu akan kita biayai dengan dana siap pakai. Ini saya rasa sudah diketahui dengan baik oleh para pimpinan daerah mengenai mekanisme reimburse nanti untuk operasional. Pada prinsipnya kalau itu diperlukan tambahan, PIC kami ada di lapangan, ini bisa kita selesaikan, bisa kita tambahkan. Artinya untuk kebutuhan apapun yang diperlukan oleh daerah seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ini akan dipenuhi, pasti akan dipenuhi. Baik. Ini masalah komunikasi saya segera akan kita dorong berapa kebutuhannya dan di mana. Ya, baik. Pak Khalid, itu yang menjadi catatan dari BNPB juga menanggapi juga target dari pemerintah bahwa memang harus ada percepatan pemulihan. Salah satunya yang menjadi kendala adalah dari minimnya alat berat. Bagaimana dari Satgas DPR ini juga membantu akan tantangan yang dihadapi di daerah? Kami akan membahasnya pemirsa. Pak Khalid, ditahan dulu jawabannya, sesaat lagi kami kembali. Anda masih bersama kami, Pak Khalid. Kami ingin menanyakan dengan adanya kebutuhan alat berat di lapangan. Lantas bagaimana tim Satgas dari DPR RI ini terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa kebutuhan alat berat ini bisa terpenuhi, Pak Khalid? Ya, Mbak Winnie, memang itu fakta kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri dan itu menjadi keseriusan bagi kita semua. Malah waktu rapat koordinasi Satgas DPRI dengan pemerintah, dengan Satgas pemerintah yang dipimpin oleh Pak Tito tanggal 10 di kantor ini,
bahwa kami dari Satgas DPR telah menyampaikan bahwa dari permasalahan yang paling urgent, kebutuhan itu memang benar, itu alat berat. Seperti yang sahabat saya sampaikan Pak Sinton, karena tanpa itu semua program lain sia-sia. Karena berbicara pembersihan sungai perlu alat berat, berbicara masalah pembersihan akses jalan terisolir alat berat, berbicara pembersihan rumah dan lingkungan alat berat, Huntara juga alat berat juga, kalau memang manual sekali juga nggak selesai. Jadi alat berat ini memang menjadi kebutuhan pokok. Maka saat rapat koordinasi antara pemerintah dengan Satgas TPRI, saya waktu itu sebagai perwakilan, saya yang sampaikan di depan rapat yang dipimpin oleh Pak Dasko dan dipimpin oleh Pak Tito, saya menyampaikan bahwa alat berat harus segera ditambah. Semakin banyak alat berat, semakin cepat selesai. Semakin sedikit alat berat, semakin lama selesai. Target kita boleh, Huntara harus selesai bulan Ramadan, pembersihan harus selesai. Tapi kalau tanpa alat berat, itu sia-sia. Baik. Kalau apa yang disampaikan Pak Yayat, kita ini kan harus ada target. Huntara kapan selesai, kapan menetap, dan sampai kapan dia menetap. Dan kami Satgas DPR telah mengingatkan, oke lah, Huntara harus selesai sebelum Ramadan. Tapi masyarakat setelah masuk bulan Ramadan, kapan dia harus masuk? Kita usahakan agar Idul Adha mereka sudah masuk ke Huntap. Ini harus ada target-target. Tapi target-target itu ya harus terpenuhi dengan terutama alat berat. Alhamdulillah tadi Pak Abdul dari BNPB telah menyampaikan. Kemarin kita langsung menyampaikan kepada Ketua Satgas Percepatan Pak Tito untuk disikapi ini. Agar harapan kita, keinginan kita agar cepat selesai. Karena tidak ada solusi lain. Itu benar sahabat saya Pak Sintun. Apalagi beliau Bupati sekarang. Luar biasa Pak. Baik. Pak Yayat juga menanggapi Ya. Dengan menanggapi hal ini, berarti apa yang menjadi prioritas yang pertama-tama harus dilakukan? Pertama jelas tadi ada dua hal masalah yang harus selesai. Atau ada material lumpur yang menjadi kata kunci bahwa banjir ini, banjir lumpur, sedimentasi tinggi. Dia menjadi kendala utama. Terus jawaban kita adalah alat berat. Pertanyaannya kan berapa volume, berapa juta kubik sedimen yang terjadi dan berapa kebutuhan alat berat. Ini hitungannya harus jelas ya. Ini hanya di satu titik. Ada satu titik. Ya? Nah ini kan berbicara pada tingkat kekritisan pada masing-masing wilayah. Jadi ada bagusnya ya kita minta nanti, bukan kita minta, kita sarankan kepada para bupati untuk melaporkan berapa kebutuhan alat berat yang dibutuhkan. Karena kita akan hitung, maka BNPB bisa nggak mengkalkulasi hitungan berapa juta kubik sedimen yang harus kita bersihkan. Dan saya juga punya saran, ini kan penghujan, tadi dikatakan juga oleh yang dari BNPB bahwa persoalan hujan dan sedimentasi di sungai-sungai itu kan akan mempengaruhi pekerjaan kita di lapangan. Maka skala prioritasnya sedimentasi satu pada jalan utama segera dibersihkan. Kedua sedimentasi pada area aliran sungai pun juga menjadi prioritas. Nah ada langkah baiknya perkiraan kebutuhan itu minimal keluar dulu lah. Berapa kebutuhannya dan dengan alat berat ini berapa cepat kita menyelesaikan masalahnya. Jadi hitungan alat, hitungan biaya, hitungan waktu. Baik. Bang Masinton, untuk di wilayah Bang Masinton sendiri, jika tadi sudah disebutkan dibutuhkan alat berat, namun kami juga ingin mengetahui bagaimana kondisi dari para pengungsi dan juga warga di sana. Ini menjelang bulan puasa, tentunya dikhawatirkan bahwa dalam bulan puasa ini masih berada di pengungsian. Bang Masinton, Pak Bupati, silakan. Ya, Mbak Wendy, jadi Pak Teguh, Pak Yayat, dan juga sahabat saya, Pak Halid. Kalau ini ya, saya di TV One ini juga berkali-kali itu, ya terima kasih TV One memfasilitasi kami ini. Jauh sebelum ketika awal Desember, pranatal ya itu sudah kami sampaikan. Saya bahkan teriak tuh, please deh alat berat, please alat berat. Mohon maklumi kondisi kebatinan kami nih. Nah masyarakat kami ini sama seperti konstituennya Pak Halid di Aceh dan juga teman-teman di Sumatera Barat gitu ya, maupun Sumatera Utara. Jadi suasana kebatinan masyarakat kami itu sebenarnya ya mereka nih udah jenuh lah sebenarnya. Tapi ini sampai kapan nih gitu lah.
alat berat itu sudah kami sampaikan terus-menerus gitu ya. Nah, ini nanti tolong ya, dipus juga ini Pak Abdul Halid di DPR RI biar mitra kerja di kementerian lembaga ini biar bisa cepat nih nge-push alat berat nih, disampaikan aja nanti sama Pak Dasko dan sampai ke Pak Presiden. Kita, maksud saya gerak cepatnya itu ditampakkan lah di lapangan. Kalau kami di daerah ini, kami banyak keterbatasan. Kami sudah upayakan sebagai pemerintah kabupaten, kami cari 20 unit. Kemudian kami juga sedang berupaya mencari unit-unit lainnya untuk memperbanyak alat berat tadi. Itu juga tidak mudah karena daerah-daerah sekitar juga alat beratnya juga terbatas. Nah, jadi kalau ini bisa dipercepat, saya yakin, Hakul yakin tuh bahwa proses tahapan pemulihan itu bisa kita lalui dengan cepat, itu bisa kita kerjakan. Apalagi dengan kerja gotong royong kemarin ketika tahapan groundbreaking untuk cetak sawah dari Kementerian Pertanian, kita formulasikan antara alat berat dan tenaga manusia tuh. Jadi bisa gitu loh. Nah, persoalannya alat beratnya ini sekarang, karena alat berat ini dia tidak tidak bisa sedikit jumlahnya. Tadi saya sampaikan, siapin dong 80, siapin 100. Didatangin aja ke tempat kami. Sebagian menggunakan alat berat, sebagian menggunakan tenaga manusia. Kita percepat tuh. Sama seperti kemarin ketika kita cetak buka untuk groundbreaking sawah tadi, ada alat berat dan juga tenaga manusia dengan skema padat karya. Bisa selesai tuh ketika kita mempersiapkan cuma 3 hari selesai. Artinya groundbreakingnya bisa kita lakukan dan kemudian tadinya areal sawah itu tidak bisa dialirin air, kita buka tuh. Walaupun itu masih darurat sementara, tapi dengan kombinasi alat berat dan tenaga manusia tadi itu bisa lebih cepat. Nah, sekarang tantangan kami, ya please deh tolong didengar juga aspirasi kami, alat berat. Kalau nggak ada alat berat, sebenarnya masyarakat kami juga udah jenuh tuh. Kita mau bangun Huntara, gimana cerita Huntara? Emang dia mau tinggal di rumah aja? Dia kan juga harus berproduksi, beraktivitas, berpenghasilan. Sawah-sawahnya harus dibuka, sedimen dipenuhi sedimen tanah. Kemudian ladang-ladangnya juga sumber-sumber penghidupan lainnya, mobilitas untuk dia hidup. Dia jalan-jalannya dipenuhin sedimen tanah. Kalau hujan dikit jadi bubur lumpur tuh. Nah, tolonglah suasana ini dimaklumin ya, dan kita percepatlah. Saya kadang risih juga ngelihat apa ini kementerian lembaga. Presiden sudah jelas tuh. Ayo kita gerak cepat, tapi kemudian di bawah lambat, Pak. Baik. Beneran saya ngalamin itu tuh. Baik. Pak Cuma Bupati. karena saya sudah di pemerintah sekarang, saya nggak mungkin protes tuh. Baik. Tapi kalau saya di DPR RI, saya protes tuh. Baik. Nah, Pak tapi Bupati. inilah kesempatan saya menyampaikan aspirasi ini. Baik. Karena apa? Saya tahu betul instruksi Presiden jelas. Iya. Siapkan, percepat. Tenaga dikerahkan semua, anggaran semua dikerahkan. Tapi Ya. kadang fenomena di lapangannya lambat. Baik, Pak Kami Bupati. ini, Kita saya tuh kadang jadikan catatan kita, sedih poinnya melihat sudah masyarakat dapat. kita. Baik, Pak Bupati. Itu tuh, Bu. Baik, langsung saja bisa direspon Pak Abdul. Ini ada beberapa catatan yang telah diberikan oleh Pak Bupati Tapanuli Tengah dan juga mengenai alat berat. Ada sekitar 80 sampai dengan ratusan yang dibutuhkan untuk satu daerah saja. Tapi kita juga ingin mengetahui bagaimana lantas personelnya. Ya. Pak Abdul? Baik. Sepertinya terputus, kita langsung ke Pak Yayat. Pak Yayat, ini tadi juga ternyata yang catatannya sama dengan yang diberikan oleh Pak Yayat. Bahwa tidak hanya dengan alat berat dan juga untuk aktivitas ini roda perputarannya memang dibutuhkan dengan alat berat yang sungguh banyak. Tapi kita ketahui pula bahwa hanya alat berat saja ini tidak cukup. Ya, tadi sebetulnya Pak Bupati udah balik tuh Pak Bang Masinton ya. Sudah bilang ini curhat. Persoalan psikologis pun harus kita perhatikan. Betul. Kalau masyarakat jenuh, masalah tidak terselesaikan, ini kan bisa frustasi. Nah, ketika merasa jenuh, mereka mungkin tidak memberikan respon besar. Nah, saya sependapat bahwa kembali DPR ada satgasnya, pemerintah ada satgasnya. Informasi dari daerah juga sudah disuarakan. Ini penting untuk menjadi catatan kita. Kemudian tadi sudah ditetapkan target-target apa yang harus diselesaikan dalam waktu secepatnya. Nah, jadi kalau pertimbangan kita ya, kalau memang kebutuhan alat berat ini kan merata, bahkan berbeda pada daerah yang dianggap kritis. Suara dari Bang
Mas Hinton ini kan sudah merupakan cerminan Iya. kondisi real yang harus diselesaikan. Tinggal Diselesaikan. bagaimana polanya nanti dikaitkan dengan distribusi kebutuhan alatnya dan masalah yang dihadapi. Baik. Tinggal menambah personel dan pembiayaan serta hitungan siapa yang nanti akan melakukan di lapangan. Baik, personel dan pembiayaan tidak hanya alat berat yang harus diterjunkan, Pak Abdul, boleh direspon? Ya, saya juga melihat kembali data kami yang sudah kami cross check juga dengan data PU barusan. Saya sampaikan untuk jumlah total alat berat ini artinya semua jenis, Mbak Windy ya, Pak Masinton, Pak Haris. Artinya tidak hanya beko saja, tidak hanya beko besar saja, tapi semua jenis secara total itu untuk Aceh ada 1.019 unit, itu alat PU ada 219, mitra BUMN ada 800. Nah di tempatnya Pak Masinton, Sumatera Utara itu secara total itu ada 396 unit. Alat PU itu 52 dan mitra BUMN 344. Nah memang mungkin tadi disampaikan kami sangat setuju ada kebutuhan yang real, misalkan jenisnya apa, beko besar, beko kecil, sehingga mungkin untuk penambahan ini yang pasti saya akan teruskan ke Satgas kebutuhan ini dan jika ada detail dari berapa unit dan jenis apa ini akan lebih mempercepat untuk pencarian. Yang pasti kalau dari BNPB itu pembiayaan operasional itu bisa kami pastikan itu bisa dari BNPB melalui skema dana siap pakai. Jadi ini saya sudah meng-cross check data kita, tapi memang untuk per kabupaten kota kami dapat deskripsinya yang pasti tadi kebutuhan Pak Masinton di Tapanuli Tengah akan segera kami teruskan ke Satgas dan bersama kami juga kami terus berkoordinasi dengan PU supaya kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti ini bisa segera kita sampai ke Mbak Windy, Pak Masinton. Pak Abdul, selain juga tadi adanya kebutuhan untuk pengoperasian alat berat, kami juga ingin mengetahui bagaimana dengan sumber daya manusianya, baik itu dari relawan ataupun personel tim gabungan, serta lantas apa saja titik-titik yang menjadi prioritas? Iya, untuk operasional alat berat kita operasional ini tentu saja mulai dari bahan bakar sampai personil ya, itu masuk dalam tanggungan yang bisa ditagihkan ke BNPB. Jadi untuk operasional itu bisa kita akomodasi beserta jumlah alat berat yang dibutuhkan. Nanti ini kami juga akan meng-cross check juga apakah dari Provinsi Sumatera Barat bisa digeser juga ke sana, karena secara umum untuk proses pemulihan infrastruktur darat di Sumatera Barat itu hampir 90% sudah selesai. Jika memungkinkan ini kami juga akan berkoordinasi dengan PIC Komandan tim kita di Sumatera Barat. Jika memungkinkan ini juga akan merupakan satu jalan untuk bisa mempercepat dorongan tambahan alat berat di Sumatera Utara. Kemudian untuk tapi saya juga mendengar ada selain dari Huntara ada tantangan bagaimana pemulihan ekonomi. Nah inilah kenapa Satgas ini dibentuk oleh Bapak Presiden. Kita mendengar beberapa statement di awal tahun oleh beberapa menteri terkait, karena Satgas ini merupakan kesatuan dari hampir semua kementerian lembaga yang terdampak oleh bencana ini. Kementerian Pertanian sudah menyampaikan akan ada skema subsidi pemulihan lahan pertanian, Kementerian Kelautan sudah menyampaikan ada skema pemulihan tambak dan seterusnya. Ini berjalan terus di rapat-rapat Satgas yang pasti tentu saja yang namanya pemulihan hidup dan penghidupan ini pasti akan berjalan seiring, tidak akan ditinggalkan satu yang lain. Artinya prinsip kita dalam proses pemulihan ini adalah recovery kembali hidup dan penghidupan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Wendy. Baik, Pak Khalid, dari DPR sendiri apabila dibutuhkan di lapangan untuk anggaran, apakah ada kesiapsiagaan dari DPR untuk memberikan dukungan? Bu Windy, kembali saya ulang. Di ruangan ini itu rapat koordinasi Satgas DPRI dengan pemerintah
kita telah sampaikan dan pimpinan Satgas DPRI Pak Sukmidaku Ahmad dan juga pimpinan daripada Satgas pemerintah itu Pak Tito memahami kebutuhan itu. Maka tidak ada alasan, apalagi dalam rapat itu juga hadir Pak Purbaya. Secara anggaran kita tidak masalah, tidak problem. Kalau kita bicara percepatan tanpa anggaran itu sia-sia. Rapat kita, anggaran kita dukung. Jadi tidak ada masalah. Maka saya pikir ini harus ada langkah cepat. Ini mohon maaf ini, sebenar apa yang disampaikan oleh teman saya Pak Sitor, awal-awal bencana pergerakan di lapangan tidak sama dengan harapan Presiden. Tapi tentu Bang Masinton mohon maaf ini, mungkin kalau cepat nggak ada Satgas DPRI ada di Aceh ini. Mungkin kalau cepat mereka bergerak, kita tidak ada Satgas DPRI ini. Karena begitulah maka lahir Satgas DPRI ini. Tujuannya apa? Untuk mendorong percepatan. Setelah ada Satgas DPRI, baru beberapa hari kemudian ada Satgas pemerintah. Dengan harapan apa? Seperti Pak Yayat sampaikan, saling bersinergi, saling berkoordinasi, agar ini lebih cepat. Maka kalau alasan anggaran, tidak ada alasan itu. Saya mendengar pimpinan di sini menyampaikan, itu tidak problem. Ini langkah BNPB harus bergerak cepat, langkah teman-teman yang lain harus bergerak cepat. Karena begini, masalah alat berat, bukan cuma kita bicara masalah parsial. Misalnya begini, alat berat ini kita gunakan untuk bersih sungai dulu. Setelah bersih sungai, kita gunakan bersih jalan. Setelah bersih jalan, baru bersihkan rumah. Ini bukan begitu. Perlu alat berat yang banyak karena harus kita kerja simultan. Betul. Ini perlu alat berat, maka wajar Bang Sinton tadi bilang harus ada 80 sekian, kabupaten-kabupaten lain juga demikian. Maka saya pikir Pak Abdul, ini menjadi perhatian kita, tidak ada solusi lain, alat berat itu harus dipercepat di lapangan dan harus diperbanyak di lapangan. Begitu Bu Windy. Baik, terima kasih Pak Khalid. Tentunya harapannya adalah bahwa proses pemulihan di lokasi bencana ini bahkan bisa selesai sebelum dari target yang telah dicanangkan. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Khalid, Pak Bupati, Pak Abdul dan juga Pak Yayat. Terima kasih waktunya bersama kami dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.